Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini saya akan membalas WA. Ini kebetulan apa tidak, tapi saya rasa memang diizinkan seperti ini. Yang nanya namanya Pak Markus. Yang nanya itu namanya Pak Markus. Dari kota Semarang ya. Yang nanya namanya Pak Markus, dia tuh nanya begini. Nanyanya sulit bagi saya sebenarnya ya, tapi ternyata jawabannya mudah. Ternyata saya renungkan dalam beberapa saat, jawabannya mudah. Begini judulnya, Markus pernah mati. Nah, saudara-saudara, Anda tahu Markus? Markus itu yang menulis kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Matius, Markus. Nah, Markus ini pernah mati. Tentu saja habis mati dibangkitkan oleh Yesus, lalu nanti dia jadi penulis, ya. Penulis kitab Markus, padahal dia kan bukan dari 12 rasul ya. Markus bukan dari 12 rasul ya. Oke, Pak, ini tafsir apa ayat? Nah, saya mau ngasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu bukan tesis, bukan skripsi. Jadi jangan harap di Alkitab itu ada pendahuluan, lalu nanti ada uraian, lalu ada penjelasan, lalu ada kesimpulan. Jangan harap seperti itu di Alkitab ya. Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi untuk tahu Alkitab maka syaratnya harus Lukas 24 ayat 45. Pikiran dibuka oleh skenario. Skenario penulis Alkitab siapa? Yesus. Yesus menyuruh penulis-penulis Alkitab untuk menulis. Untuk bisa paham Alkitab, pikiran mutlak harus dibuka oleh Yesus saja, tidak bisa yang lain. Makanya karena Alkitab itu bukan seperti tesis, bukan seperti skripsi, maka jangan harap di situ ada pendahuluan, ada inti masalah, lalu ada penjelasan, lalu ada kesimpulan, ya. Kalau kita membaca dari Lukas 7 ayat 13 sampai 17 lah ya, Lukas 7 ayat 13 sampai 17. Ceritanya Yesus di kota Nain, lalu dia lihat ada iring-iringan jenazah. Yang mati itu anak ya, anak kecil, ya mungkin anak lah, pokoknya anak lah ya, anak muda disebutnya. Terus di situ janda. Janda kehilangan anak muda kan laki-laki ya. Ya kalau anaknya muda kira-kira ya jandanya belum tua ya tuh. Terus Yesus menolong. Kira-kira Yesus nolong biar bisa dapetin si janda atau enggak? Ada yang tanya ke saya, Pak, itu kenapa Yesus itu menyembuhkan seorang anak yang muda itu ya? Ini yang ditanyakan oleh Pak Markus. Untuk apa ya? Iya, saya lupa ya, malah nggak ngasih tahu. Pak Markus itu nanya, untuk apa Yesus membangkitkan anak muda, Pak? Apakah biar Yesus bisa dapat simpati dari si janda, ya? Lalu nanti Yesus itu mengawini si janda gitu ya, ya. Untuk apa coba? Yesus membangkitkan anak muda. Untuk apa? Ya toh? Udah ketahuan itu janda ya, biar kan belas kasihan terus membantu. Ya itu kalau di dunia kita mikirnya seperti itu. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Yesus melakukan sesuatu itu pasti ada maksudnya. Lukas 7 ayat 13 Yesus bilang gini, jangan nangis gitu ya. Terus di ayat 14 Yesus ngomong, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Itu di ayat 14, pakai huruf merah ditulisnya. Di ayat 15 Yesus menyerahkan, setelah anak itu bisa duduk bicara, lalu diserahkan ke ibunya. Di ayat 16 mereka pada heboh, wah, ada nabi besar ini, Allah melawat umatnya. Jadi istilah nabi besar itu sudah muncul di dalam Lukas 7 ayat 16. Siapa yang dimaksud nabi besar? Yesus. Kalau ada orang yang mengklaim, kami juga punya nabi besar, Alkitab sudah menulis nabi besar itu Yesus. Yesus waktu jadi manusia juga salah satunya dia adalah nabi ya.
karena menyampaikan firman Allah toh. Ya, oke. Di ayat 17 ini terjadi di Yudea. Jadi kota Nain itu rupanya di Yudea ya. Yudea ya nggak jauh-jauh dari Yerusalem lah ya. Masih dekat gerbang kota Nain, kejadian seperti itu. Sepertinya peristiwa ini ringan-ringan saja ya. Apa maksudnya Yesus menyembuhkan anak muda? Hei anak muda, bangkitlah. Apa maksudnya ya? Apa biar dapat simpati dari jandanya? Mungkin jandanya cantik kali. Apa begitu? Seperti yang ditanyakan Pak Markus? Mari kita lihat jawabannya ya. Saya sudah mengatakan bahwa Alkitab itu bukan tesis. Jadi jangan harap Anda bisa, kan mana Pak? Nggak ada kesimpulan, nggak ada penjelasan ya. Jadi ini Markus ini kira-kira kok Markus apa? Anak muda ini disembuhkan kira-kira Yesus baru pelayanan awal-awal lah ya. Ya umur 30 lah, 30 plus mungkin 31 kurang gitu ya. Kan baru awal-awal pelayanan ini. Oke. Lalu mari kita lihat Markus pasal 14. Ini ada kejadian aneh nih. Markus pasal 14. Perjamuan malam di ayat 22 sampai 31 ya. Tunggu ya. Yesus mengadakan perjamuan malam di ayat 22 sampai 25 ya. Yesus mengadakan perjamuan malam di Markus pasal 14. Lalu Yesus ke taman Getsemani di Markus 14 ayat 32 sampai 42. Lalu Yesus ditangkap di dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52. Aneh bin ajaib di ayat 51. Ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti Yesus yang ditangkap itu. Sementara rasul-rasul yang lain ngabur. Boleh dibaca di ayat 50 ya toh. Semua rasul tercerai-berai, kan Yesus sudah ngomong nanti kalian akan tercerai-berai. Bener, rasul-rasul ngabur. Ini ada anak muda yang mengikuti Yesus lalu mau ditangkap. Mereka hendak menangkapnya di ayat 52, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Semua pendeta sepakat dialah Markus. Aneh bin ajaib. Momen khusus Yesus mengadakan Paskah malam itu, perjamuan terakhir, lalu ke taman Getsemani, ini ada anak muda ngikut. Ini aturan dari mana? Ada anak muda yang ngikut ini. Lalu sampai Yesus ditangkap pun anak muda ini yang lainnya pada ngabur, anak mudanya masih tetap yang lari telanjang. Dialah Markus. Ini pasti Yesus punya maksud. Dialah anak muda yang dulu dibangkitkan Yesus di Nain. Ya, karena selisih tahunnya nggak banyak. Anggaplah waktu dibangkitkan umur 30 plus Yesus kan 33 cuma 2,5 tahunan. 2,5 tahun Yesus ditangkap. Ya, jadi anak ini masih disebut muda. Ya, masih disebut anak muda, cuman selisih 2 tahun. Jadi terjawab, siapakah anak muda di sini? Markus. Semua orang pada tahu ya, Markus ini yang menulis kitab Markus ini. Apakah Markus itu adalah anak muda yang dibangkitkan Yesus di Nain? Yes. Itu gunanya yang disebut memahami Alkitab itu dengan hikmat. Ya. Alkitab bukan tesis, bukan skripsi. Pak, katanya kan Markus itu berasal dari Alexandria, itu kan katanya. Anda punya bukti enggak? Menurut sejarah nanti jadi orang suci gak Pak? Jadi apa itu Santo Markus gitu. Ya itu kan karanganmu. Wong buktinya sekarang Maria juga jadi bunda Allah, itu kan ngarang gitu. Yang ngarang itu kan nular. Markus berasal dari sebut aja lah. Nanti juga ada rasul-rasul matinya digoreng, disalib terbalik. Semua kan ngarang semua itu. Tidak ada tertulis di Alkitab. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ada seorang anak muda yang mati terus dibangkitkan oleh Yesus di kota Nain. Kurang lebih Yesus sedang awal-awal pelayanan. Lalu anak muda ini habis dibangkitkan ngapain coba kira-kira? Ikut sama Yesus ya. Ikut sama Yesus lalu ikut itu bahkan sampai detik-detik di Taman Getsemani ditangkap pun dia tetap ikut. Aneh enggak? Ya. Kan mestinya yang ikut tuh rasul-rasul. Ini kok ada anak muda? Ya dia anak muda yang sama karena disebut ada seorang muda. Ya. Kalau di kitab Lukas kan Yesus ngomong, "Hai anak muda mana? Hai anak muda." Ya kalau ini anaknya sudah naik sedikit jadi muda sajalah ya. Saya prediksi ya. Anak ini umur
12. Lalu ketika Yesus ditangkap umur 15, yang 12 itu masih anak muda. Lalu di umur 15 orang muda gitu ya. Ya, dialah Markus ya. Saudara bisa terima ini atau saudara mau bantah? Itu tafsir, Pak, katanya. Ya, Anda punya jawaban lain nggak? Siapakah anak muda yang dibangkitkan Yesus? Nggak ada hubungannya sama Markus, Pak. Lah iya, itu kalau Anda menganggap bahwa apa yang dilakukan Yesus itu asal-asalan iseng gitu. Yesus kan iseng, Pak, membangkitkan anak muda di Nain. Iseng doang. Anda pikir begitu iseng gitu? Tidak, Yesus. Yesus itu semua yang dilakukan waktu dia hidup itu ada tujuannya ya, ada tujuannya. Nanti buat apa ya? Salah satu contoh misalnya, kenapa Lazarus dibangkitkan? Ayo, kan banyak orang mati di banyak orang yang Yesus juga cinta Yesus ya, mungkin ada mertuanya siapa gitu, mertuanya Rasul mati, kenapa nggak dibangkitkan? Kenapa Lazarus yang dibangkitkan? Tujuannya untuk apa? Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu pengen cerita kalau orang mati ini journey-nya atau perjalanannya ke sini nih gitu ya. Yesus kan cerita perjalanan orang mati Lazarus. Cuman diplesetin nama Yesus. Lazarus kan orang kaya. Di Lukas 16 disebut orang miskin ya. Soalnya kan Lazarus mau dibunuh sama orang Yahudi ya. Baca di Wahyu Yohanes pasal 12 itu ya. 11 akhir atau 12 itu ya, di situ ketahuan bahwa Lazarus akan dibunuh gara-gara mati 4 hari lalu dibangkitkan Yesus. Wah, bahaya nih kalau Lazarus sampai bersaksi waktu mati ngapain aja ya, yang bersaksi tidak Lazarus tapi Yesus. Jadi Yesus membangkitkan Lazarus punya tujuannya untuk nanti Yesus ngomong kemana sih kalau orang mati. Maka jawaban kemana orang mati hanya ada di Lukas 16 itu, yang di situ sangat rinci, ada yang ke Firdaus, ada yang ke alam maut ya. Di situ sangat rinci Lukas pasal 16. Demikian pula, apa sih tujuannya Yesus membangkitkan seorang anak muda yang tidak disebut namanya di kota Nain? Sampai kitab Markus 14:51-52 juga tidak disebut namanya, cuma disebut seorang muda. Ya, dialah Markus penulis ini. Ya, saya ingin mengajari kepada Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab itu seperti itu. Alkitab itu bukan tesis, bukan skripsi. Jadi jangan harap ada pendahuluan, penjelasan, kesimpulan. Nggak ada. Ya. Jadi Anda juga penuh hikmat. Ya. Lukas 24 ayat 45 dibuka oleh Yesus. Baik, semoga bermanfaat. Ini bukan tafsir ya. Ya, Anda nggak akan bisa bantah. Coba bantah coba. Pak, nggak ada hubungannya Pak antara membangkitkan anak muda, menghidupkan anak muda dengan Markus di Taman Getsemani. Emangnya Yesus itu iseng apa? Yesus itu kerjaannya iseng gitu? Ada orang mati terus dibangkitin gitu? Iseng? Ya enggak dong. Banyak orang mati nggak dibangkitkan. Kenapa ini anak janda Nain ini dibangkitkan? Karena dia punya maksud. Ini anak nanti nulis kitab Markus. Ya. Kenapa Lazarus dibangkitkan? Yesus ingin cerita, orang mati itu begini ya. Kan Anda tanya nih, orang mati itu the journey of spirit gitu. Kan kalian nanya nih ya, orang mati itu kemana sih perjalanannya gitu kan? Ada jawabannya. Makanya Yesus memakai Lazarus ya. Clear ya, Markus pernah mati lalu dibangkitkan oleh Yesus. Dialah adalah anak muda yang dibangkitkan di Nain. Di dalam Lukas 7 ayat 14. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, silakan ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu seperti ini ya. Biayanya juga tidak mahal ya. Supaya Anda ngerti seperti ini dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan keselamatan. Yang penting itu kalian semua selamat, jangan sampai jadi Kristen, ngaku Kristen udah lama nggak taunya nggak selamat, kan kasihan ya. Sembahlah Yesus Allah yang benar, karena di surga itu yang ada Yesus, tidak pernah ada Bapa di surga. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta, MBS. Haleluya, amin.